Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Irwan Yunus SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 14 Tolinggula. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, kategori 1, batch 2, tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Dengan NIM 247072052 dengan nomor UKG 750513000291 pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menyayangi anak yatim, mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti, kelas 5 fase C. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Tetap semangat. Hura. Oke, sekali lagi. Semangat pagi adik-adik. Luar biasa. Tetap semangat. Hura. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Baik. Coba siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke. Karena sekarang hadir semua, sudah siap belajar adik-adik? Siap. Coba rapikan dulu tempat duduk kalian. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, dengan bacaan tadi, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat. Allahumma amin. Sebelum kita belajar, kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Oke. Dimulai dengan ta'awudz. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Sebelum melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu nasional. Nah, pada hari ini lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu Hari Merdeka. Perhatikan tayang video. Nah, semua dulu berdiri di samping meja masing-masing.
lagu Hari Merdeka? Oke, sekarang silakan dulu. Nah, pada hari ini pertemuan pertama kita di kelas baru, semester baru, tahun ajaran baru. Nah, siapa yang kemarin nilai hasil raportnya tinggi atau mendapat ranking? Ada di sini mendapat ranking 1? Alisa, ranking berapa kemarin? Ya, ranking 3. Tepuk tangan dulu. Ranking 1 tidak ada, berarti di kelas sebelah. Ya, di kelas 5B. Nah, apakah kalian senang dengan kelas baru? Ya. Karena sudah naik kelas. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim dalam tema Quran Surat Al-Ma'un. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menerangkan, pernahkah kalian bertemu dengan anak yatim? Ya, pernah di mana? Di rumah? Di rumah siapa yang anak yatim? Saya di kampung. Ya, di kampung. Oh, ada juga di kampung. Di jalanan banyak ya, peminta-minta. Bagaimana perasaan kalian melihat anak yatim atau teman kalian yang sudah tidak punya kedua orang tua? Bagaimana perasaan kalian? Sedih atau bahagia? Sedih. Ya, sedih. Tidak mungkin dapat lihat anak yatim mau bahagia. Nah, menurut kalian mengapa anak yatim membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita? Kenapa? Ya, tidak memiliki kedua orang tua. Jika kalian punya teman yang kehilangan orang tua, apa yang akan kalian lakukan untuk menghiburnya atau membantunya? Ngasih duit. Apa? Ngasih duit. Memberikan bantuan, contohnya menghibur, cuma mau panggil, kita panggil dia untuk bermain supaya dia terhibur ya. Nah, pada hari ini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami kandungan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, khususnya pesan tentang menyayangi anak yatim dan kewajiban berbagi kepada sesama. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap anak yatim melalui pemahaman nilai-nilai kasih sayang dan kepedulian sosial. Yang ketiga, menjelaskan nilai kepedulian terhadap sesama, khususnya anak yatim dan fakir miskin berdasarkan kandungan Surat Al-Ma'un. Nah, sebelum itu kita akan membaca bersama-sama Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya. Oke, dimulai dengan ta'awudz lagi ya. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama
Yang kedua, fajalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Walam yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Berikut, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Berikut, alladzina hum yura'un. Artinya orang-orang yang wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Shadaqallahul azim. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut untuk membantu kalian memahami materi Quran surat Al-Ma'un. Dan sebagai acuan sebentar kalian mengerjakan tugas secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar kandungan Quran surah Al-Ma'un. Namun, pastikan teman-teman sudah menyimak pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi Al-Ma'un termasuk juz 30, tepatnya surah yang ke-107 dalam Al-Quran, dan termasuk juz Amma atau juz 30. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, maksudnya sesuatu yang berharga dan harus dijaga agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah dan terdiri dari 7 ayat. Nah, mari kita simak kandungan Quran surah Al-Ma'un. Ayat pertama, Allah memberikan pertanyaan kepada manusia tentang siapakah orang-orang yang termasuk pendusta agama. Allah menjelaskan bahwa yang termasuk pendusta agama di antaranya yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kedua adalah orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin yang kelaparan. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi anak yatim. Islam juga mengajarkan untuk senantiasa membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Saling membantu, saling merasakan, tidak berbuat kekerasan. Nah, sebagai orang muslim, kita harus menyayangi orang yatim, memberi makan orang miskin yang membutuhkan. Kita sholat dengan hati yang ingat kepada Allah Ta'ala. Sholat kita ikhlas, bukan karena ingin dipuji oleh sesama. Kita juga harus selalu membantu sesama. Insya Allah kita akan masuk surga. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Apakah kalian merasakan apa yang mereka rasakan? Cobalah bayangkan jika nasib ini menimpa kalian. Dari gambaran tersebut, kalian pasti sudah paham siapa dan bagaimana anak yatim itu.
Dan mungkin kalian juga sudah tahu alasannya mengapa kita harus menyayangi anak yatim. Adakah anak yatim di sekitarmu? Lalu bagaimana sikapmu terhadap mereka? Oleh karena itu, marilah kita menghubungkannya dengan pesan pokok dari surat Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Nah, kemudian marilah kita fokuskan pada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Kenapa dengan 3 ayat ini? Karena 3 ayat ini memiliki asbabun nuzul yang sama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat tinjauan asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Masih ingat istilah asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunkannya wahyu. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 diturunkan berkaitan dengan perbuatan salah satu kaum Quraisy yang setiap pekan menyembelih unta. Kemudian datanglah seorang anak yatim yang meminta sedikit daging unta tersebut. Namun anak yatim tersebut diusir dan dihakimnya. Wah, tidak sekali ya. Maka dengan diturunkannya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutuk keras orang yang menghardik anak yatim disebutkan orang yang mendustakan agama. Apakah kalian mau disebut pendusta agama? Jika kalian tidak mau disebut pendusta agama, maka stop. Jangan pernah menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak yatim? Menghardik anak yatim artinya menyakiti anak yatim, baik secara fisik maupun secara verbal. Misalnya memukul, membentak, mencaci maki, mencela, mengusir, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan anak yatim tersebut. Sebaliknya, marilah kita berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan cara menyayangi mereka. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan mereka. Kita bisa menyantuni mereka, memberi sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Nah, selama ini sudahkah kalian berbuat baik kepada anak yatim? Kalau sudah, maka teruskanlah. Tetapi kalau belum, maka mulailah kerjakan dari sekarang. Menghardik anak yatim adalah dosa. Menyayangi anak yatim adalah pahala. Menghardik anak yatim, no. Menyayangi anak yatim, yes.
Semoga dengan menyayangi anak yatim kita akan mengantarkan mereka ke surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perhatikan baik-baik ini contoh-contoh dalam Quran surat Al-Ma'un. Suatu hari datang seorang anak yatim dalam kondisi kelaparan. Ia meminta makanan kepada dua orang kaya yang sedang berbincang di dekat rumahnya. Bukannya diberi makanan, anak yatim tersebut justru dihabis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un khususnya ayat 1-3 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. sedangkan ayat berikutnya turun berkenaan dengan kaum munafik. Mereka memamerkan salat mereka, tetapi tidak salat jika tidak ada yang melihatnya, dan mereka pun lalai dalam salatnya. Allahu Akbar. Suatu orang habis sholat pasti begini. Atas tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satunya orang berbuat ria. Habis sholat dia status saya. Dengan adanya kejadian ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang berbunyi, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jadi, pesan yang ada di Asbabun Nuzul surat Al-Ma'un adalah agama Islam mengajarkan peduli sosial terhadap orang yatim dan orang miskin. Nah, surat Al-Ma'un juga mengajarkan keikhlasan dan menjauhi perilaku ria. Jadi, hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya itu menjadi perhatian penting dalam surat ini. Nah, sebelum Pak Guru akan membagi kelompok, kita merefleksikan diri dari materi video pembelajaran tadi. Nah, surah Al-Ma'un itu artinya apa? Dalam bahasa Arab, hal-hal yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke 107 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Ma'un sendiri berarti bantuan penting atau hal-hal yang berguna. Diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Pokok isi surah menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama
yakni mereka orang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, ria, ingin dipuji sesama manusia macam di video tadi, lalai dalam salatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi pokok surah ini menceritakan orang-orang yang lalai dalam beribadah dan orang-orang yang menindas anak yatim. Pesan indah Quran Surat Al-Maun itu yang pertama, yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi setiap kita melihat anak yatim maupun fakir miskin, kalau ada sedikit uang atau sedikit barang berharga, kita membantunya. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena disuruh oleh guru. Sholat Isya, sholat Jumat, berarti cuma disuruh sholat kita supaya besok tidak dipukul. Nah, orang-orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Ciri-ciri orang mendustakan agama yaitu suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan makan fakir miskin, dan yang terakhir orang yang lalai dalam sholatnya. Oke, baik. Pak Guru akan membagikan dua kelompok. Yang sebelah kiri Pak Guru kelompok 1, sebelah kanan kelompok 2. Jadi silahkan kalian membagi kelompok. Cukup tempat duduk diangkat, meja digeser, bentuk dua kelompok. Berarti yang sebelah kiri sini kelompok 1, yang sebelah kanan Pak Guru kelompok 2. Baik, Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Kalian diskusikan dan kerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Perhatikan di lembar pertama petunjuk kerja. Bacalah Quran Surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan seksama. Tadi kalian telah memperhatikan video pembelajaran, sudah dijelaskan. Yang kedua, jawab pertanyaan dan lakukan kegiatan yang telah disediakan sesuai arahan guru. Yang ketiga, diskusikan jawabanmu bersama kelompok atau teman jika diperlukan. Jadi bersama-sama untuk menjawabnya. Oke, silakan dikerjakan.
biar bosnya. Satu. Sama di sana. Siapa Pak Hasil? Ini apa? Bom baca Apa sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Jadi sudah siap mempresentasikan? Sudah siap mempresentasikan di depan kelas? Oke, sekarang Pak Guru mengundang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. 1. Contoh sikap yang sesuai dengan anjuran menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun adalah memberikan bantuan materi, contohnya menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu kebutuhan anak yatim seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. 2. Seseorang yang mendustakan agama disebut sebagai orang yang mengabaikan anak yatim karena dalam Quran surat Al-Maun ayat 1:3 Allah menggambarkan sifat orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim, mengabaikan hak-hak mereka, dan tidak menunjukkan rasa kasih sayang atau tanggung jawab terhadap mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap sesama yang merupakan inti dari ajaran agama. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Contoh sikap yang sesuai dengan anjuran menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun adalah A. Memberikan pendidikan contohnya mendukung mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan membantu mereka mengembangkan potensi diri. 2. Seseorang yang mendustakan agama disebut sebagai orang yang mengabaikan anak yatim karena dalam surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 3 menggambarkan sifat yang mendustakan agama sebagai berikut. Agama yang hakiki bukan sekadar ritual. Dalam Islam, mendustakan agama tidak hanya berarti menolak keberadaan Allah, tapi juga tidak mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang hanya menjalankan ritual agama tanpa memperhatikan kesejahteraan anak yatim dan kaum lemah menunjukkan bahwa ia belum memahami esensi agama itu sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke.
tadi kalian telah memperhatikan video pembelajaran tentang anak yatim dalam Quran surat Al-Maun, dan kalian telah mengerjakan tugas kelompok yang kalian diskusikan. Nah, sebelum itu, sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, Pak Guru minta kalian untuk berdiri. Berdiri dulu, berdiri semua, supaya kita akan menyanyikan lagu pesan surah Al-Maun, tapi nadanya balonku ada 5, agar kalian lebih mantap lagi materinya. Oke, perhatikan. Duduk kalian kembali. Nah, sebelum kita akan membuat kesimpulan dari seluruh materi pada hari ini, mari kita dulu tepuk semangat. Tepuknya tepuk 1, tepuk 2 sampai tepuk 5. Tahu? Ya. Tahu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke. Nah, baiklah, Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, ciri orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama bukan hanya mereka yang secara lisan menolak keberadaan Allah atau ajaran agama, tetapi juga mereka yang mengabaikan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengabaikan hak anak yatim. Salah satu tanda mendustakan agama adalah tidak peduli terhadap anak yatim. Anak yatim melambangkan kelompok yang lemah dan membutuhkan perhatian. Mengabaikan mereka berarti tidak menjalankan kewajiban sosial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak memiliki kepedulian sosial. Ayat Al-Maun ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir, esensi keimanan tercermin dalam amal perbuatan. Jadi kalian ini, keimanan kalian bukan cuma sholat saja, tapi dengan perbuatan kalian membantu anak yatim dan fakir miskin. Sikap seseorang terhadap orang-orang yang lemah, mengabaikan anak yatim, berarti mengingkari esensi keimanan itu sendiri. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Ya, baiklah. Karena ini kita sudah pada tahap terakhir untuk memberi kita semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran berikut. Coba semua berdiri. Semua berdiri di samping tempat duduk kalian masing-masing. Kalian tahu senam pinguin toh? Di samping
meja atau tempat duduk kalian. Oke. Oke, Putri gambar. 5, 4, link tugas di grup WA kalian. Nanti kalian akan kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan pertemuan kita selanjutnya, Pak Guru akan memeriksa hasil tugas kalian. Dan pada hari ini, mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dulu dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.